Halo teman-teman trader investor, selamat datang di cuan-cuan saham di Aset Teknikal dan Badarmologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Kamis gerimis, Jogja seharian juga hujan. 16 Februari 2023. Seperti biasa, nanti kita akan mengenai ISG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tips, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa tinggal klik link sosial base deskripsi dan teman-teman bisa kasih tips, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang pertanyaan ketika atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram ataupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena kita konten setiap hari dari cuan-cuan saham Senin sampai Jumat malam harian, satu hari minggu konten spesial. Oke. Kita langsung masuk ke transaksi. Cuma ini kebetulan saya bikin konten agak malam ya, jadi mungkin upload hari ini agak malam, mohon maaf. Kita ke transaksi hari ini. Market 9,4 triliun dengan pergerakan asing net sell 573 miliar. Dominan di pasar reguler 464 miliar, sedangkan di pasar nego 109 miliar. Kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu. Yang pertama ada BBRI 107 miliar, BBNI 66 miliar, Astra 12 miliar, LSIP 7 miliar, Mayora 6 miliar, Tower 5 miliar, Gudang Garam 5 miliar, Bank Mandiri 4 miliar, HMSP 3 miliar, Mitratel 3 miliar, Bukalapak 2 miliar, Friend 1 miliar, Pakuwon 900 juta, INKP 600 juta, Indi 500 juta, dan INTP 190 juta. Kita masuk ke saham-saham jualan asing. BBCA 150 miliar, Goto 111 miliar, Indosat 60 miliar, Adaro 49 miliar, MDKA 31 miliar, Arto 22 miliar, INDF 20 miliar, Alfamart 16 miliar, ICBP 16 miliar juga, SMG 14 miliar, Cepin 14 miliar, Telkom 13 miliar, MAPI 12 miliar, LPPF 12 miliar, PPTN 12 miliar, Unilever 11 miliar, Hittractor 9 miliar, TMG 9 miliar, Tepik 8 miliar, dan KLPF 6 miliar. Oke, kita akan langsung masuk ke analisa teknikalnya ISG dulu, di mana market hari ini turun 0,27%. Ya, so far ini masih on track dengan view kemarin ya, dimana kalau kita lihat saat ini spesifik view kecil IHSG sudah terakhir kan posisinya dia naik ketika bottom di area sideways 6.500, dia naik dan di sini sudah fase markup, terlihat pelemahan tren lah dari yang slope-nya seperti ini mulai melandai dan dia membentuk pattern reversal rising channel ya. Dan di sini terlihat dia jebol setelah kena resist ya, dia jebol uptrendnya dan masuk ke fase sideways ya, dengan range 6.960 dan support di 6.800. Kenaikan kemarin adalah pullback kalau memang besok market jebol 6.800, dan setelah kemarin hari Selasa ISG puncak pullbacknya 2 hari berturut-turut market terlihat koreksi. Kalau kita lihat pada indikator MACD juga terjadi momentum pelemahan, cuman memang belum dead cross ya, artinya belum konfirmasi. Cuman kalau kita lihat sudah mulai melemah, di mana MACD-nya melandai, histogramnya pun juga sudah mulai menurun. Dan ya, ini masih on track dengan view kemarin. Dan saya rasa selama tidak break 6960, market besar arahnya ke 6830 sampai 6800 untuk uji area support. Tapi kalau dia jebol yang di sini, baru koreksinya bakalan dalam sekitar 6700-an seperti itu. Jadi ya kita saat ini sedang berada di ketinggian, harus lebih selektif, jaga TS, dan jangan lupa selalu batasi resiko. Tinggal gunakan area-area tadi. Ya. Oke, kita langsung masuk beberapa sampaian aja. Kita coba cek dari yang di, ntar saya buka RTI dulu. Kita coba cek dari yang dibeli asing dulu deh. Yang dijualin asing dulu. Goto, Indosat, Adaro masih oke, MDKA masih on track. Arto kemarin deh kita bahas belum sih? Belum kita update ya. Terakhir dia ya kita bahas aja deh. Oke. Kita bahas Arto. Yang hari ini berhasil naik 5,57%. Terakhir kita bahas Arto itu di sekitar sini ya, ketika dia berhasil breakout dari pattern reversal falling wedge disertai dengan volume yang bagus dan juga sebuah bullish divergence. Dan kalau kita lihat sebenarnya volume Arto ini sedang build up ya, atau dia sedang membangun volume.
Dan so far so good, hari ini pun juga volumenya cakep. Terakhir kemarin dia naik sampai 3.700-an, lalu dia reversal menggunakan double top. Dan sudah saya bilang waktu di sini ya, selama tidak jebol 2780, Arto ini sedang bikin kaki. Jadi kalau kita pahami strukturnya, dimana ketika Arto ini reversal di sini ya, dia akan mulai reversal tuh di sekitar 11.900, 12.000 dia reversal. Duh, ini kok lemot. Nah, ini di sini kan dia uptrend, lalu di sini dia reversal double top, top 1, top 2. Lalu dia masuk ke structure downtrend, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, dan seterusnya. Dan penurunan itu semakin lemah, di mana dia membentuk sebuah falling wedge disertai dengan bullish divergence. Akhirnya kemarin dia bottom di area 2.700 dan berhasil breakout dari falling wedge-nya. Dan saat ini saya rasa Arto sedang forming atau membentuk kaki kedua selama tidak jebol 2780. Jadi yang sebelumnya dia downtrend, kalau kemarin dia tidak sampai 2780, dia langsung bikin higher low, ya. Low, high, higher low, higher high. Kalau dia tidak jebol 2780. Cuman berhubung dia masuk ke 2780, saat ini Arto sedang dalam fase sideways, di mana dia dalam posisi low, high, same low, dan harusnya kalau memang dia mau sideways ada potensi Arto ini ke 3.700 atau 3.800 menuju ke same high-nya, seperti itu. Tapi kalau dia break dari 3.800 baru Arto valid konfirmasi membentuk fase uptrend karena dia punya sebuah same low dan juga higher high, seperti itu. Sebenarnya kalau kita lihat dari analisa volume di mana Arto start divergent ya, itu sudah bagus ya. Kita bisa melihat ketika dia divergent, indikatornya mulai naik, dimulai dari sini ya. Tuh, ketika volume naik dia terlihat bagus. Turunnya walaupun ada volume tapi terlihat beda, lebih kecil dari volume naiknya. Artinya sebenarnya ada potensi Arto ini sedang dalam posisi dikumpulin. Ya, makanya terbentuk sebuah divergent seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat pun juga ketika bottom dia terjadi volume yang bagus dengan candle yang bagus, dan kalau kita lihat volumenya pun juga mulai build up. Ini biasanya indikasi dari pergerakan downtrend. Indikasi dari pergerakan uptrend. Dari yang sebelumnya dia turun terus, mulai melandai, mulai dikumpulin dan akhirnya mulai reversal seperti itu. Nah, untuk sekarang support Arto saya rasa masih di sekitar 2.900 sampai 2.780. Ya, itu support 1 saat ini. Dan selama tidak jebol 2780, Arto arahnya ke atas. Selama tidak jebol 2780 karena dia masuk ke structure sideways. Untuk target terdekat dia 3800 kalau memang mau sideways ya. Tapi kalau dia mau descending, artinya ya tinggal gunakan resist ini aja untuk pembentukan lower high-nya. Maksudnya gimana Mas? Ya kan dia low, high, same low. Kalau dia mau descending, artinya kan dia butuh lower high, same low, lower high, lalu akhirnya lower low. Tuh, tapi kalau dia sideways, dia bakal same high, same low, same high, same low. Tapi kalau dia uptrend, dia bakal break high dan membentuk sebuah higher high. Untuk resisten kecil gunakan area-area ini 3130, 3250, 3370, 3550, 3790 dan baru di 4280 sampai 4600 kalau dia memang mau reversal seperti itu. Perhatikan aja konsolidasinya, siapa tahu dikasih entry yang cukup menarik ya. Karena memang kalau kita lihat ya apa yang namanya naik kuat pasti turunnya juga ada jenuhnya juga seperti itu. Kita lihat dalamnya ternyata belum terlihat ada akumulasi yang konsisten. Tapi kalau kita lihat ketika dia spike volume, ini akumulasinya muncul terus. Ya, tapi kalau kita track ke belakang memang belum terlihat bandar movement yang bagus. Dan kalau menurut saya sih kalau memang tidak mau benar-benar dibedah ya, lebih ke price action aja. Karena disitulah tempat kita batasi resiko. Seperti itu. Ya, gunakan area tadi dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk Arto kita lanjut coba cek si kita masih di yang jualin asing, kita cari yang spreadnya bagus. Harum 2%. Coba kita bahas ya si Harum ini. Agak lemot ini trading view-nya tapi. Nah, oke. Hari ini Harum turun 2,13% dengan candle yang solid dan volume yang menarik. Volumenya menarik kalau menurut saya si Harum ini ya. Karena ketika dia kemarin rebound walaupun bodinya masih merah tapi volumenya sudah bagus. Lalu ketika naik volumenya gede dan sekarang ketika turun volumenya kecil. Biasanya ini pullback, tapi kita bahas aja.
Oke, hari ini Harum turun 2,13%, candlenya solid tapi volumenya kecil. Kita juga bahas dulu bigger view-nya, di mana Harum ini juga saham galau ya. Setelah kemarin dia patah dari uptrend-nya, low-nya di sekitar 14.500 dan ya, ini masih on track dengan view terakhir sih, di mana Harum ini sedang dalam kondisi sideways. Ranging lah. Kalau sideways kecilnya ya dari 1.500 sampai 1.800. Same low, same high, same low, same high. Ya, artinya kalau misalkan dia turun sampai 1.500 pun itu sebenarnya tidak jelek, tinggal bagaimana entry kita aja, seperti itu. Nah, berhubung dia sideways, jelas supportnya di 1.500, tapi saat ini kalau kita lihat Harum sudah masuk ke area golden pocket Fibonacci 0,618 tuh, yang artinya sebenarnya kalau misalkan Harum ini membentuk break high, Harum sudah ada indikasi keluar dari fase sideways. Kenapa? Karena dia sudah tidak same low, tapi dia punya higher low. Ketika dia break high, maka dia akan mulai fase uptrend higher high, seperti itu. Jadi ya, kita perhatikan aja apa yang akan Harum lakukan dekat-dekat ini. Yang jelas untuk sekarang supportnya ada di 1.600 sampai 1.540. Dan selama tidak jebol 1.500, saya rasa Harum tidak jelek kalau memang pakai view sideways, seperti itu. Untuk bigger view, saya rasa kita sudah agak susah kalau cari swing panjang ya. Lebih ke smaller view dulu aja, karena dia rally-nya juga sudah cukup tinggi dan sekarang sedang dalam fase sideways. Perhatikan area tadi aja, seperti itu. Nah, kalau misalkan ini penurunan adalah pullback, artinya Harum sebenarnya nggak boleh jebol dari 1575. Maksudnya gimana mas? Ini kan dia kan high, low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Ini kan dia belum higher low, belum lower low ya. Dan selama dia nggak jebol 1575, dia sedang forming yang namanya higher low. Jadi kira-kira low, high, higher low, higher high, kalau memang dia mau konfirmasi. Jadi untuk sekarang perhatikan 1575 dan juga support-support tadi. Kita lihat dalamnya hari ini terjadi big distribusi oleh Harum ya, dan momentum lebih ke bawah. Tapi kalau kita lihat track ke belakang, terlihat ada yang ngumpulin di bawah ini dari sejak 2 November ya untuk Harum. Jadi kita bisa asumsikan sideways terakhir range 1.500 sampai 1.800 ini sedang terjadi akumulasi kalau kita menggunakan indikator Bandar Movement. Sesuatu yang menarik ketika sideways disertai dengan akumulasi. Jadi tinggal perhatikan area-area tadi aja, seperti itu. Oke, untuk Harum kita lanjutkan. Kita coba cek si kita masuk ke yang dibeli asing. Kita cari yang ada spread juga. Saya pengen bahas LSIP. Lama banget CPO ini, dan jujur saya pun juga kalau komoditas ya kurang suka sama CPO itu. Ya ini preferensi pribadi ya, bukan apa-apa. Kalau dibandingkan yang lain ya biasanya geraknya tidak semenarik misalkan batu bara, nikel gitu, kecuali yang gorengan ya kayak Gosco gitu kan, spreadnya lebar. Tapi kalau yang second line run CPO kalau menurut saya kurang sih dibandingkan yang lain. Tapi kalau memang dia baru mau bullish ya pilihannya berarti dia doang kan. Tuh, nah sekarang kita bahas. Oke. Hari ini LSIP ini sudah ada plan ya kemarin. LSIP naik 3,83%. Ini cakep. Candlenya solid, volumenya pun juga besar. Terlihat volume yang bagus dan ya LSIP sudah breakout dari pattern falling wedge ya. Ini kemarin ditanya sama teman di grup ya. Terakhir view-nya tadi ketika dia reject dari downtrend line, penurunan adalah buy on weakness. Cuman waktu itu area buy-nya di 618 sampai 0786, tapi ternyata dia cuma sampai 1025 atau 0,5 doang. Dan sekarang dia sudah higher high. Artinya sudah ada konfirmasi dari si LSIP. Seperti itu. Nah, sebelum kita ke view kecil, kita ke view besarnya dulu. Kita zoom out. Siapa tahu ada yang menarik. Dan LSIP ini sebenarnya, ini kok trading view lemot ya, apakah gara-gara kripto baru pada naik ya, jadi banyak yang make pada make ngechart. Nah, oke. Terakhir LSIP ketika dia gagal breakout di 1500, jujur saya sangat menyayangkan ya LSIP gagal break di 1500 tuh waktu di sini. Karena kalau dia break tuh bagus pakai banget. Karena dia punya inverted head and shoulder kiri, head, shoulder kanan. Ya kira-kira kayak Adaro ketika di 1600 lah. Targetnya jauh sebenarnya kalau kemarin dia berhasil break 1500. Cuman ya market berkata lain, dia patah dari uptrend dan akhirnya turun sampai kemarin bottom di 1000, area 1000 ya. Dan area 1000 itu sebenarnya adalah area demand dari LSIP karena beberapa kali dia area yang cukup di-respect lah. Di sini dia jadi support dan ketika breakdown corona, reversalnya pun juga di sana.
kena lagi, reject lagi, dan kena lagi, dia pun juga reject lagi. Tuh, artinya kemarin di 1000 itu memang area buy and weakness yang menarik dari LSIP. Kalau kita bilang itu adalah area demand. Selain masuk ke area demand, LSIP juga membentuk sebuah pattern reversal yang namanya falling wedge ya, dimana dia mulai mengerucut pucuknya dan ya slope-nya mulai melemah. Ini kalau kita lihat maksud slope melemah itu gimana sih Mas? Maksudnya gini, di sini kan dia penurunannya kayak gini ya. Ini penurunannya tajam lah, masih curam. Nah, di sini dia mulai melandai. Nah, biasanya ini sudah fase akumulasi, dikumpulin ulang, mulai melandai, forming reversal lah. Biasanya kan sideways dulu baru naik, tapi kalau ini dia langsung higher high ya. Dan harusnya, pastinya ada bullish divergence. Kita buktikan. Nah, ternyata ada kan? Nih, harga ke bawah, indikator ke atas. Harga ke bawah, indikator ke atas. Dan ya, hari ini LSIP terkonfirmasi. Maksudnya terkonfirmasi karena dia berhasil breakout. Yang pertama dari falling wedge-nya atau downtrend line-nya. Yang kedua bahkan dikasih bonus, dia break high area 1080. Dan saya rasa untuk target by teori ini falling wedge ya, targetnya adalah ke sekitar 1255. Tinggal perjalanannya gimana saya pun juga nggak tahu ya. Siapa tahu dia bisa ke sini dulu 1165, lalu turun dulu ke 975, membentuk same low, baru higher high gitu pun bisa juga. Seperti itu. Yang jelas kalau dari falling wedge ada target arah LSIP ke 1250-an. Kalau kita lihat juga spreadnya masih bagus ya. Ini sekitar 15%-an upside-nya. Tapi kalau cut loss-nya ya masih di sini 6%. Ya 1/3 lah, hampir 1/3. Seperti itu. Nah, LSIP pun juga ada punya higher low high high ya. Low high. Nah, ini yang agak disayangkan nggak masuk area buy-nya. Cuman sampai 1025 doang higher low dan dia juga sudah higher high. Kalau kita gunakan cup handle, maka target kenaikannya adalah di sini. Nih, sekitar 1200 dulu. Kalau dari cup handle-nya si LSIP. Nah, ini biasanya menarik dipantau nih karena biasanya pergerakannya juga sektoral ya untuk komoditas. Artinya mungkin CPO bisa dipantau. Yang lain baru istirahat kan, nikel istirahat. Terus ya itulah. Yang jelas by technical ya memang ada yang namanya jenuh beli, jenuh jual dan lain sebagainya. Untuk resisten ke atas silakan gunakan area-area ini ya, terdekat ini karena dia berhasil break 1080, maka resisten terdekat ada di 1115. Lalu nextnya di 1150, 1200 baru 1275 seperti itu. Dan untuk support saya rasa masih di sini 1065, lalu support 2-nya 1040. Jadi kita mungkin bilang ini support 1 aja ya. Kita bikin area support 1 1065 sampai 1040, lalu support 2-nya ada di sekitar 1000. Seperti itu. Menarik, volume dan candle-nya sudah mengatakan segalanya. Biasanya kalau gini dalamnya auto akumulasi hari ini. Nah, kan terlihat ada akumulasi juga hari ini, small, normal, small, small. Kelihatan kok yang beli pinter sama yang beli tidak pinter itu. Maksudnya bukan apa-apa ya, cuman kayak smart money lah, smart money, uang bagus, uang bandar atau apapun itu kelihatan. Jadi kalau price actionnya bagus, volumenya bagus, biasanya dalamnya auto bagus juga. Terjadi akumulasi dari broker-broker ini ya, YPGR, XCDX, SKYU, KK, XL, EPNI. Wah, ini rapi banget ini jejernya. Diborong sama DPZP, BQ, BK. Seperti itu. Cukup menarik. Ya, kalau misalkan ada retracement bisa dipantau LSIP ini dengan target terdekat di 1275 seperti itu. Untuk LSIP kita lanjut coba cek yang ada spread lagi. Lumayan ya, nonton konten cuan-cuan saham dapat watchlist. Kita masuk ke yang merah-merah. Hari ini saya juga sedang kurang fit karena tadi pagi baru vaksin siang sih. Jadi mungkin gak banyak-banyak yang kita bahas hari ini. Yang merah-merah kita bahas si konstruksi ini sebenarnya spreadnya gede ya. Cuman saya belum pengen update lagi karena memang ya mereka saham downtrend. Jadi subit bergerak sesuai arahnya. Apa nih yang menarik merah-merah? Kita coba bahas Pegas aja deh. Kemarin sempat rame soalnya waktu naik terakhir tuh ya, tambah digembok kok Pegas. Agi sama-sama gas. Kalau Pegas kemarin udah kita bahas, jadi mungkin nggak kita update dulu besok-besok biar nggak Pegas tiap hari ya. Kita bahas Agi, kemarin sempat rame, ada yang beli, ada investor baru atau apapun itu.
Sekarang kita coba bahas price action ya si Agi ini. Akuisisi apalah aurik apapun itu nggak jelas. Saya nggak ngikutin juga. Cuman memang sempat rame sih. Jadi kita bahas aja. Siapa tahu muncul setup. Yuk trading view yuk. Bitcoin udah lumayan kok, udah kena target. Wah, trading view butuh server baru nih. Yang jelas bukan internet saya ya, jadi bukan TLKM, bukan Telkom yang bermasalah, tapi si trading view. Agi. Ini dulu juga saham apa ya? Salah satu saham apa ya? Saham yang terkenang oleh saya. Sempat ngurusin dulu, bukan ngurusin sih, kasih advice di Agi ini. Sambil nunggu loading kita intermezzo lah ya. Zaman Covid dulu dia karena disebut-sebut dengan healthcare related beserta apa itu KF Enough tuh rally-nya gila-gilaan. Cuman setelah itu memang dia akumulasinya bagus Agi itu semenjak 2021 ya. Ini saya masih ingat yang punya barang si KZ ini tuh, dan sekarang dia udah di 2040. Kalau kita cek bandar movementnya pun juga masih sangat oke si Agi ini akumulasinya. Jadi ya kira-kira seperti itu. Nah oke, udah bisa. Nah ini banyak banget coretannya, kita hapus aja. Kita start new fresh. Oke. Hari ini Agi turun. Dia turun 2,86%. Candlenya cukup solid, masih ada shadow. Cuman kalau dari analisa volume Agi ini agak susah dibaca ya, karena dia tidak terlihat apa ya, signifikansinya lah. Naik juga gede, turun juga gede. Biasanya sih kalau kayak gini tipikal saham repo, tapi saya rasa Agi ini nggak repo sih. Ya mungkin baru dibikin rame. Oke. Terakhir sesuai coretan tadi ya, Agi ini saham uptrend, di mana dia memiliki sebuah uptrend channel. Cuman memang slope-nya sudah melemah dari yang awalnya kayak gini atau yang di sini. Tuh dia mulai melemah uptrend channelnya. Nah, bahkan kalau kita lihat sebenarnya udah patah ya, nih dari uptrendnya si Agi. Tuh, artinya apa? Karena dia sudah patah dari uptrend line, kita bisa asumsikan Agi ini sekarang sedang masuk dalam fase sideways. Dan terbukti juga karena dia dalam kondisi same low same high. Sebenarnya sih tidak same high ya, karena kalau dari atasnya dia cenderung menurun. Lower high. Oh, ini juga sudah terjawab kenapa kemarin dia reject. Tapi kalau bawahnya, saya rasa dalam toleransi dia dalam fase sideways. Nih, tepatnya support di 1800-an seperti itu. Nah, ini ya. Dan ya, dia baru aja reject kemarin setelah naik double bottom. Bukan double bottom sih, lebih ke same low kalau menurut saya. Ya sama aja sih. Low, same low, dan akhirnya yang menarik adalah Agi ini berhasil higher high. Karena di sini kan ada high ya di 2070. Kemarin dia break, cuman belum breakout dari downtrend line. Seperti itu. Nah, artinya apa? Agi masih punya downtrend line. Dia masih dalam kondisi downtrend. Saya pengen ngecek divergennya, siapa tahu sudah ada bullish divergent. Dan kalau kita cek sebenarnya sudah ada ya, di mana indikator ke atas, sedangkan harganya cenderung ke bawah. Artinya memang penurunan tidak didukung oleh market, dan dia juga sudah breakout structure, tapi masih structure kecil. Artinya sebenarnya Agi ini retracementnya bisa dipantau. Ya, kita tinggal tarik aja Fibonacci dari 1820 sampai high-nya di 2210. Dan ini adalah beberapa support dari si Agi. 2000, 1960, 1900, dan terakhir di 1800. Menurut saya ini sampai 1800 harusnya nggak jelek kalau kita memang pakai view sideways tadi same low ya. Tuh, tinggal sekarang dalam kondisi pullback aja. Dan cut loss-nya ketika dia jebol 1820. Karena kalau dia jebol 1820, artinya pertama dia masih respect dari downtrend line, kedua dia masih membentuk lower low, indikasi dari pergerakan downtrend seperti itu. Tapi kalau dia tidak jebol 1820, saat ini dia sedang pullback pembentukan kaki kedua
Entah itu higher low atau dia same low, itu belum tahu. Nah, mungkin bisa dipantau dulu aja, siapa tahu di area tertentu dia membentuk candle yang bagus, volumenya juga oke, itu baru bakal menarik. Cuman mau nggak mau, bisa nggak bisa, Agi ini memang dalam kondisi downtrend. Satu yang menarik, memang dia sudah same low ya, tuh lower high tapi same low, jadi ya tidak lower low gitu aja. Cuman ya kalau dia lower low baru PR. Seperti itu. Kita cek dalamnya, sebenarnya area sekarang cukup menarik ya. Dimana ini ada Fibonacci 0,5, dia reject support psikologis, ditambah juga dengan MACD yang terlihat mau golden cross. Tapi kalau kita lihat dari trennya, saya rasa EMA 20, EMA 50 kurang relevan, karena memang moving average itu kurang bagus kalau dipakai di saham sideways. Dia kuat kalau dipakai pergerakan uptrend, kalau moving average ya. Kalau baru sideways pakai moving average, pasti dia banyak false-nya. Apalagi kalau time frame-nya salah ya. Apalagi kalau time frame itu. Maksudnya gimana? Dia small view-nya medium view-nya baru sideways. Terus kita pakai 20 sama 50, pasti banyak false-nya. Tuh, tapi kalau misalkan bigger view-nya dia baru sideways, kita pakai EMA 200 pasti banyak false-nya juga. Sebaliknya kalau small view atau view kecilnya baru sideways, kita pakai EMA 5, EMA 10 pasti banyak false-nya juga. Jadi ya memang kurang kuat. Karena memang moving average itu kan untuk mengukur tren ya, indikator membantu kita untuk garis lah bahasanya. Untuk lihat tren tuh pakai moving average gitu. Kalau sideways ya kalau menurut saya bagusan pakai indikator-indikator yang bisa menunjukkan akumulasi sih kalau menurut saya. Entah MACD, kita lihat divergennya, atau beberapa indikator kayak misalkan MFI dan lain sebagainya. Nah, tuh untuk Agi. Kalau kita cek ke belakang, sebenarnya Agi juga masih oke kalau dari analisa akumulasi distribusinya ya, dimana sebelumnya dia ada akumulasi tapi belum ada distribusi. Ketika sideways pun juga dia cenderung netral ya, nggak ada distribusi juga. Jadi ya kira-kira seperti itu. Itu sih, tinggal ikuti price actionnya aja. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Untuk Agi, kita akan langsung masuk ke yang hijau-hijau. Asa ini happy cuan buat teman-teman di grup kalau ada yang ngambil ya. Kemarin sudah ada plannya. Asa, Era, Aba ini lucu ya, Aba sama Mari. Ownernya jadi ketua PSSI langsung sesi 2 digas. Kadang memang bandar sebercanda itu. Kita bahas apa nih yang hijau-hijau nih? Asa boleh deh, nanti kita bahas Asa sama Era. BRPT juga masih oke sih, tapi kayaknya kita Asa sama Era aja yang spreadnya bagus. Kita bahas dari Asa dulu. Ini juga happy cuan banget ya. Kita sudah dapat bottomnya kemarin waktu di 685. Kalau teman-teman masih masih ingat kontennya cuan-cuan saham, ketika Asa di bottom 685 ini literally area retracement ya. Ditambah juga dia berhasil breakout dengan volume yang besar. Kemarin kan view-nya Asa ini ya, ntar. Duh, trading view kenapa ini? Nah, ini juga auto bagus dalamnya. Price action cakep, volume cakep. Yang beli juga auto cakep. Yang jualan juga auto cakep. Duh, kok nggak muncul ya? Saya pengen bahas yang view terakhir ya padahal. Nah, ini ya. Terakhir kita Asa ini kan kita bahas di sini. Set. Nah, dia masuk golden pocket 0,618, area 750, 760, tambah area deket neckline, dan price actionnya pun juga merespon waktu itu. Dia ada terlihat pelemahan, penurunan, tambah bullish divergence, dan tambah volume spike. Jadi ya udah konfirmasi banget bottomnya kemarin itu. Dan satu hal yang lebih menarik, Asa berhasil breakout dari salah satu downtrend line ya. Kalau kita tarik sinar, banyak sebenarnya downtrendnya si Asa ini. Itu yang saya maksud dengan ya saham downtrend reversalnya banyak drama lah. Nih, ada banyak kan downtrend lainnya, cuman dia sudah breakout salah satu. Jadi ya kita bisa tarik retracementnya dari 2900 sampai 685.
Terakhir ASA breakout dari area downtrend line, lalu dia naik sampai 0,236. Di situ reject dan dia turun sampai 840. Ini adalah plannya, salah satu plannya cuan-cuan saham ya. Kemarin buy-nya di 855 di bottom sini, dan saat ini ASA sudah sangat terkonfirmasi. Dia punya pattern reversal inverted head and shoulder, di mana ini shoulder kiri, head shoulder kanan, dan hari ini breakout dengan volume yang sangat bagus ya. Nih, ini kemarin panahnya waktu dia retracement dan sekarang dia sudah higher high. Kalau kita pakai chart pattern, target kenaikan dari si ASA itu adalah ke 0,5 biasanya ya. Karena 236 tambah 236 ya sekitar 0,5. Tapi kalau kita pakai Fibonacci ini, yang kita lihat juga dia merespect ya. Ini 236 dia reject, artinya dia respect sama tarikan Fibo ini. Kita bisa lihat beberapa area resistennya. Terdekat sebenarnya di 1200. Jadi spreadnya sebenarnya masih bagus untuk si ASA ini. Ya, 1200, 1190 lah. Masih ada upside 18% untuk saat ini. Seperti itu. Cuman ya saya kurang rekomen kalau HK kejar atas ya. Takutnya dikasih cuci piringan. Dan saya rasa sih amannya minimal tunggu dia retracement. Kalau memang dikasih ya. Area sekarang juga sebenarnya area support psikologi 1000. Tapi kalau untuk saat ini saya rasa supportnya masih di 965. Seperti itu. Jadi kalau misalkan dikasih retracement, misalkan besok pagi-pagi turun dulu ya. Kalau ada reject yang bagus, bisa buy on weakness dengan target terdekat di area 1190. Seperti itu. Tuh, udah valid reversalnya. Kalau punya barang bawah tinggal TS santai aja. Dia udah punya higher low higher high, breakout downtrend line, pattern reversal dan lain sebagainya. Kita lihat dalamnya auto bagus ya. Moving average-nya auto bagus. Akumulasinya auto bagus karena price action-nya bagus. Jadi ya emang salah satu prinsip TA market di zona everything itu udah paling benar. Seperti itu. Ya, batasi resiko aja, gunakan area tadi. Terakhir kita bahas ERA. Kita juga update view-nya si ERA ya. Terakhir juga sudah kita bahas. Nah, oke. Hari ini ERA melanjutkan kenaikan, di mana dia berhasil naik 7,69%. Nah, candle-nya mulai dari cek lagi dengan volume yang besar. Terakhir kita bahas ERA tuh di sini ya. Ketika dia pertama kan dia ramai di sini nih. 10 Januari tuh kita bahas juga di konten. Targetnya di sini dulu 430 karena dia ada high ditambah juga ada downtrend line. Ternyata konsolnya di sini dia membentuk continuation ascending triangle 1 2 3. Berhasil breakout dengan volume yang bagus dan berhasil naik. Sempat terjadi pelemahan tapi di cover lagi dan sekarang sudah higher high lagi. Dan kalau kita lihat ERA ini sudah breakout 2 downtrend line ya. Downtrend line 1 kan di sini. Downtrend line kedua itu di sini yang sudah di break dan retest juga, dan sekarang tinggal downtrend line ketiga yang belum di break seperti itu. Nah, artinya kita sebenarnya bisa tarik Fibonacci dari yang sini karena dia sudah di break ya. Kita cari retracement-nya dan sebetulnya saat ini ERA sudah mulai masuk area retracement yang cukup kuat seperti itu. Di mana resistennya itu adalah di sini. Sekitar 545 sampai 605. Artinya apa? Ini sudah tidak recommended untuk teman-teman yang baru mau beli karena dia sudah mulai masuk area kuat. Kan bisa breakout mas, ya iya bisa breakout jelas. Semua bisa terjadi di market ya. Tapi kalau misalkan tidak breakout, lalu dia melakukan retracement, wah itu bakal cuci piring di pucuk seperti itu. Jadi ya lebih ke arah buat teman-teman yang masih punya barang, mungkin bisa perhatikan area-area ini aja. Dari 545 sampai 605 itu adalah area resisten dari si ERA. Kalau misalkan dia kena 605, harusnya retracementnya cakep, bisa dipantau seperti itu. Dan ya dia sudah mulai masuk area pullback. Bahkan kalau kita lihat hari ini pun shadow-nya juga merespect downtrend line. Jadi dia masih closing di bawah downtrend line ya. Tinggal kita lihat apakah besok candle-nya jelek atau masih bagus lagi. Yang jelas kalau closing di atas 580 masih oke, tapi kalau besok sudah candle-candle jelek, lebih baik siap-siap TS seperti itu. Kita lihat dalamnya. Satu yang menarik, akumulasinya bagus. Bahkan sampai hari ini kita bisa asumsikan bandar masih beli ya, walaupun harganya sudah tinggi. Jadi biasanya ketika retracement, nanti targetnya dia bisa higher high harga sekarang. Tuh, mungkin itu sih, jangan kejar atas saja. Tinggal buy on weakness di bawah seperti itu. Oke, itu dulu untuk konten hari ini. Ini saya selesai bikin konten jam 11 malam. Jadi mohon maaf kalau uploadnya nanti agak malam ya.
Terima kasih, mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, comment, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.